Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan final project dari manajemen operasi, di mana kami em, memakai judul dari forecast ke realisasi dinamika production planning di industri kertas PT Ciwi Kimia. Di sini merupakan tim kami. Perkenalkan nama saya Randy dengan NRP 103. Nama saya Rahen Lang Patria dengan NRP 105. Nama saya Satrio Bregas Widiananto, NRP belakang saya 093. Dan saya Raditya Rizky dengan 3 digit NRP terakhir 104. Berikut ada daftar isinya. Bab pertama ada pendahuluan. Nah, latar belakang penelitian yaitu ada perencanaan produksi. Nah, latar belakang kami melakukan interview ini adalah peramalan permintaan krusial untuk industri manufaktur, terutama pada sektor kertas. Nah, permintaan B2B yang stabil itu mengandalkan data historis. Nah, tantangan muncul pada saat forecast itu tidak akurat, dibutuhkan buffering stok dan fleksibilitas produksi. Nah, inovasi produk itu penting untuk barang yang tidak laku. Nah, penting memahami juga peran forecast dalam pengambilan keputusan produksi. Juga strategi adaptif untuk efisiensi operasional. Selanjutnya ada rumusan masalah tantangan peramalan permintaan. Pertama ini proses koordinasi forecasting, dan yang kedua adalah mengelola perbedaan forecast dan realisasi. Nah, proses koordinasi forecasting ini apa sih? Nah, bagaimana PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia ini menyusun dan mengkoordinasikan peramalan dan permintaannya. Nah, yang kedua ada mengelola perbedaan forecast dan realisasi. Bagaimana perusahaan mengelola perbedaan forecast versus realisasi untuk menjaga kelancaran produksi mereka. Next. Nah, selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang kita lakukan itu apa sih? Yaitu mengoptimalkan rantai pasok. Nah, seperti menganalisis peran forecasting, menjelaskan buffering stock, mengidentifikasi strategi adaptif, dan juga mengkaji pengaruh kolaborasi. Nah, menganalisis peran forecasting ini yaitu mengukur dampak peramalan pada perencanaan produksi. Yang kedua itu menjelaskan buffering stock. Nah, itu bagaimana sih stok penyangga memenuhi fluktuasi permintaan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi strategi adaptif, strategi untuk mengatasi ketidaksesuaian pasar. Dan yang terakhir yaitu mengkaji pengaruh kolaborasi. Nah, artinya apa sih dampak kolaborasi tim dan kondisi mesin terhadap produksi. Next. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat dari penelitian ini ada dampak teoritis dan juga dampak praktis. Nah, manfaat teoritis itu yang pertama ada kontribusi literatur dan yaitu praktik forecasting dan perencanaan produksi. Nah, referensinya itu manajemen rantai pasok dan perencanaan berbasis permintaan. Nah, yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada wawasan industri, strategi adaptif, dan juga peningkatan koordinasi. Nah, wawasan industri itu pentingnya forecast dan buffering stock. Strategi adaptif itu adalah cross-selling dan juga inovasi produk. Dan yang terakhir itu ada peningkatan koordinasi, yaitu produksi yang lebih responsif. Oke, untuk landasan teori. Next. Landasan teori yang pertama ada production planning atau perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu proses untuk mengatur kapasitas, jadwal, dan sumber daya agar produksi berjalan sangat efisien sesuai dengan permintaan. Pada PT Jiwi Kimia, produksi itu berjalan non-stop sehingga perencanaan sangat bergantung pada akurasi forecasting dan kemampuan buffering untuk menjaga kesinambungan produksi. Kemudian ada forecasting dan buffering stock. Forecasting itu dari Stevenson, yaitu 2020. Forecasting merupakan prediksi permintaan menggunakan data historis. Ketidakakuratan bisa menyebabkan overstock atau kekurangan barang. Oleh karena itu, perusahaan seperti PT Jiwi Kimia menyiapkan stok cadangan dan sistem IT seperti SAP dan menjaga fleksibilitas produksi. Next. Yang ketiga yaitu ada kinerja operasional dan
KPI. Kinerja operasional itu diukur dengan indikator seperti OEE untuk menilai efisiensi. KPI harus relevan dan sesuai fungsi agar koordinasi antar bagian seperti sales, produksi, dan sales support tetap optimal dalam proses realisasi produksi. Next. Oke, lanjut ke metodologinya. Next. Nah, jadi di sini yang pertama ada tanggal penelitiannya. Kita melaksanakan di hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 pada pukul 19.30 melalui Zoom meeting. Untuk tempat penelitiannya, di sini kita melakukannya secara daring melalui Zoom meeting bersama narasumber dari PT Pabrik Jiwi Kimia. Next. Dan di sini ada teknik pengumpulan datanya. Yang pertama ada studi literatur yang diperoleh dari buku dan artikel. Lalu wawancara yang dilakukan secara daring bersama narasumber Pak Yoko Aribowo selaku asisten manajer produksinya. Dan berikutnya ada diagram alir penelitian. Bisa dilihat. Next. Selanjutnya sudah ada hasil diskusi. Jadi kurang lebih perusahaan Ciwi Kimia. Jadi PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia itu merupakan bagian dari Asia Pulp and Paper. Jadi awalnya tuh pabrik kertas ini tuh sebelum menjadi pabrik kertas dia tuh memproduksi soda dan bahan kimia lainnya. Namun semenjak tahun 1978, perusahaan mulai memproduksi kertas dengan kapasitas awal 12.000 ton per tahun. Saat ini Ciwi Kimia memproduksi berbagai jenis kertas seperti kertas fotokopi, kotak dan karbon das. Jadi selain itu perusahaan juga memproduksi produk alat tulis seperti buku tulis, memo, notepad, dan tulis dan lain-lain. Jadi ada visi dan misi perusahaan. Jadi visi Ciwi Kimia itu adalah menciptakan warisan dengan menjadi produsen kertas terbaik di dunia. Dan misinya merupakan menciptakan warisan dengan menjadi produsen kertas. Maaf, mungkin sih masih ada kesalahan. Nah, di sini ada proses forecasting dan penyusunannya. Jadi PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia melakukan proses forecasting permintaan dengan memadukan data historis tren pasar dan kebutuhan pelanggan real time. Untuk produk fast moving seperti kertas industrial brown, pemesanan ditangani cepat dan akurat dengan buffer stok. Disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan musiman seperti lebaran. Jadi di sini kemudian untuk pihak yang terlibat dalam menyusun forecast dan koordinasi antar departemen, sini ada koordinasi lintas departemen seperti sales customer service, PPIC, planner, dan operator produksi. Masing-masing memiliki peran spesifik yang terintegrasi, mulai dari penerimaan order hingga pelaksanaan di lini produksi guna memastikan efisiensi dan kualitas output tetap terjaga. Dan di sini ada proses forecasting dan penyusunannya. Jadi di sini ditekan sejauh mana akurasi forecast mengaruhi proses dan hasil perencanaan produksi. Jadi akurasi forecast itu memang sangat menentukan ya keberhasilan proses dan hasil perencanaan produksi. Jadi forecast yang tepat itu memungkinkan perusahaan untuk menentukan volume produksi secara efisien, menyusun buffering stock untuk menghadapi permintaan mendadak, kemudian menyesuaikan jadwal produksi dengan kondisi mesin dan memastikan pengiriman tepat waktu sesuai kebutuhan pelanggan. Baik, Terus untuk selanjutnya ada konversi forecast ke rencana produksi. Jadi setelah proses forecast, bagaimana proses transisi atau konversi menjadi rencana produksi yang konkret. Sini hasil forecasting itu diterjemahkan ke dalam master production schedule dengan melibatkan berbagai tim terkait seperti produksi, planning, customer service, dan logistik. Proses ini juga memperhatikan kondisi mesin dan prioritas produksi, terutama saat terjadi penurunan kualitas mesin yang mengaruhi output produksi.
Jadi selanjutnya bisa dibacakan oleh Oke, sekarang untuk tantangan operasional dan penyesuaiannya, jadi yang pertama ada tantangan saat forecast ini nggak sesuai dengan realisasinya. Jadi perusahaan ini sering menghadapi tantangan ketika terjadinya fluktuasi permintaan yang nggak stabil lah. Jadi misalnya kayak perubahan tren pasar atau ada produk yang baru gitu. Jadi ini menyebabkan perencanaannya ini menjadi kurang relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi untuk menghadapinya ini perusahaan harus cepat melakukan inovasi produk atau menerapkan strategi cross selling agar tidak menerapkan. Lalu bagaimana perusahaan menjaga fleksibilitas produksi ketika terjadi perbedaan signifikan antara forecast dan realisasi. Jadi pada saat low season, peran forecast ini dan buffering stok menjadi yang lebih penting karena permintaan cenderung menurun. Dan juga sebaliknya, saat peak season, fokus produksi lebih diarahkan pada pesanan nyata agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, baik. Selanjutnya ada sistem dan teknologi pendukung. Nah, sistem atau software khusus yang digunakan untuk mengintegrasikan data forecast dengan perencanaan produksi ini apa sih? Nah, perusahaan ini menggunakan 3 sistem IT, yaitu ada SAP, Millwide, dan juga MES. Nah, di sini 3 sistem itu digunakan untuk mendukung proses produksi. Nah, SAP itu membantu mengelola data secara terintegrasi. Millwide itu bertugas untuk memantau aktivitas produksi di pabrik dan juga MES yang menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan produksi. Nah, ketiga sistem ini itu mempermudah pengelolaan data, meningkatkan efisiensi, dan juga mempercepat pengambilan keputusan. Next. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran kinerja atau KPI. Nah, indikator atau KPI yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses dari forecast hingga realisasi produksi ini apa sih? Nah, indikator atau Key Performance Indicator atau KPI yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses dari forecast hingga realisasi produksi diantaranya adalah tingkat akurasi forecast, yang penting untuk memastikan kesesuaian antara rencana produksi dan juga permintaan aktual. Yang kedua ada on-time delivery atau pengiriman tepat waktu. Nah, ini yang menunjukkan bagaimana efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, khususnya dalam konteks bisnis B2B ini. Nah, utilisasi kapasitas mesin yang berkaitan dengan efisiensi operasional dan sejauh mana mesin beroperasi sesuai dengan rencana produksi. Dan yang terakhir adalah persentase pemanfaatan buffering stock. Nah, sebagai tolak ukur keberhasilan strategi dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan dan lead time produksi ini. Next. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan. Dari kesimpulan yang kami ambil yaitu forecasting yang akurat sangat penting dalam perencanaan produksi PT Jiwi Kimia untuk menjaga efisiensi dan ketepatan pengiriman. Kolaborasi antar departemen dan dukungan teknologi seperti SAP dan MES membantu menghubungkan data dengan pelaksanaan produksi. Strategi seperti buffering stok dan inovasi produk digunakan untuk menghadapi ketidaksesuaian antara forecast dan realisasi. Selanjutnya itu saran dari kelompok kita yaitu PT Jiwi Kimia perlu terus meningkatkan akurasi forecast melalui integrasi data real time dan koordinasi lintas tim. Optimalisasi teknologi dan fleksibilitas produksi penting untuk menghadapi dinamika permintaan pasar. Evaluasi kinerja dan KPI harus rutin dilakukan agar proses perencanaan semakin adaptif dan efektif. Next. Berikut adalah daftar pustaka kami. berikut sini ada lagu, kemudian sini ada dokumentasi, ini ada video juga. Nah, baik, mungkin selain ditutup untuk yang bagian misi mungkin bisa saya tambahkan. Jadi untuk misinya dari PT Cibi Kimia itu merupakan memanfaatkan sumber daya
yang terbatas untuk menerapkan proses yang ramah lingkungan, aman dan efisien, guna menyediakan produk berkualitas terbaik untuk setiap kebutuhan pelanggan dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Jadi ya mungkin segitu saja koreksi dari saya. Mungkin mohon maaf juga apabila baik dari kami yang salah kata atau memaafkan ya. Mungkin itu saja dari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.